Kak Maria. Kaget ya? Serius amat? Lagi apa, Kak? Ya nih, biasa. Persiapan untuk kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Wah, kebetulan nih, Kak. Sekarang waktunya kita untuk menyapa adik-adik di rumah. Hai adik-adik, salam mission. Jumpa lagi dengan Kak Maria dan Kak Krismon dalam kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Nah, semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan semangat untuk terus mengikuti acara sekolah minggu di rumah aja. Seperti Kak Maria dan Kak Krismon yang selalu siap dan semangat menemani adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita bernyanyi dahulu yuk. Ayo Kak. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah menjaga kami tadi malam. Kami bersyukur karena bangun dengan sehat dan sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkatilah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah namamu dan pujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk adik Andrew yang sudah membawa kita pada doa kali ini. Kamu luar biasa. Adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Berdiri, ayo, berdiri. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak Krismon, juga adik-adik di rumah, minggu ini adalah episode kita yang ke-42. Sekaligus kita juga memasuki masa prapaskah yang pertama, Kak. Wah, nggak terasa ya. Padahal baru juga kemarin kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Iya, Kak, waktu berlalu begitu cepat. Makanya adik-adik di rumah manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin untuk selalu bersyukur, rajin berdoa, baca kitab suci, supaya kalian menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Supaya apa? Supaya iblis nggak berani menggoda kalian. Ayo, jangan takut. Kalian pasti bisa melawan mereka. Betul, Kak.
kita percaya saja sama Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa lawan. Kayak lagu tuh. Wah, kalau begitu kita dengarkan lagu berikut ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Hoa, hoe. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Hoa, hoe. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik di rumah pasti masih semangat dong. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Wah Kak Krismon, adik-adik di rumah pasti tambah semangat. Pasti dong adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalian penasaran kan, apa sih masa Prapaskah itu? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ila. Silakan Kak Ila. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi kita hari ini di episode yang ke-42 dengan tema kita di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah adik-adik, hari ini juga kita masuk pada masa Prapaskah yang pertama. Adik-adik tahu enggak apa sih masa Prapaskah itu? Kalau sudah ada yang tahu, Kak Ila kasih jempol buat kalian. Tapi buat yang belum tahu, ayo adik-adik duduk yang manis, yang rapi, yang sopan. Kita mau dengar Injil Tuhan dulu hari ini. Dari mana Injilnya? Dari Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Injil Tuhan minggu ini tentang Yesus yang dicobai oleh si iblis selama 40 hari. Wah, lama sekali ya. Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun. Nah, masa Prapaskah itu disebut juga sebagai masa puasa dan tobat. Apa itu puasa? Puasa itu tidak makan dan minum. Nah, berpuasa itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum seperti Tuhan Yesus, tapi adik-adik juga bisa menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Contohnya nih, ada teman kita yang ambil pensil atau buku kita, terus nggak bilang sama kalian. Wah, kalian pasti marah ya. Terus contoh yang lain, saat papa dan mama meminta kalian untuk belajar atau minta kalian untuk membaca Alkitab setiap hari, tapi tidak kalian lakukan, malah marah-marah. Udah gitu main game pula. Jadi malas-malasan kan kalian kan? Ada lagi nih adik-adik, saat kalian bermain bersama dengan adik atau kakak kalian di rumah,
terus kalian kalah. Wah, nggak terima pokoknya. Akhirnya jadi apa? Jadi berantem, berkelahi bersama saudara kalian. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu, sering marah-marah, sering malas, sering berantem, mengambil barang milik orang lain, itu semua adalah perbuatan si iblis, ya. Si iblis menggodamu supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, buat adik-adik nih yang belum bisa ikut berpuasa, bisa loh ikut berpantang. Nah, biasanya berpantang itu adalah melakukan atau memantangkan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Contoh, kalian suka sekali makan ayam goreng. Nah, dalam masa pantang ini, coba bisa nggak adik-adik menahan diri untuk tidak makan ayam goreng? Itu contoh lain ya. Atau adik-adik suka sekali main game, nggak tahu waktu. Nah, kurangi di masa pantang ini. Caranya bagaimana? Yuk kita menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita sukai. Nah, itu kalau berpuasa. Sekarang kalau kita bertobat, apa ya bertobat itu? Adik-adik masih ingat gak waktu Kak Ila memberikan renungan di episode yang ke-38? Kak Ila pernah menyampaikan di Injil Tuhan tentang bertobat. Nah, kalau yang rajin sekolah minggu online pasti tahu. Nah, tapi nggak apa-apa, Kak Ila mau sampaikan lagi ya. Jadi tobat atau bertobat itu artinya berjanji untuk tidak mengulangi kembali melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus, Kak? Kak Ila tanya lagi buat adik-adik. Adakah yang tahu berapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus? Betul, 3 kali. Apa saja ya? Yang pertama, Yesus itu disuruh oleh si iblis supaya merubah batu menjadi roti. Itu cobaan yang pertama. Cobaan yang kedua ya, pencobaan yang kedua, Yesus disuruh oleh si iblis untuk melompat yang sangat tinggi ke bawah. Supaya apa? Supaya malaikat bisa menopang Tuhan Yesus, kata si iblis. Lalu yang ketiga, nah, iblis menyuruh Tuhan Yesus supaya menyembah kepada si iblis. Wah, adik-adik, saat dicobai dan digoda oleh si iblis, apakah Yesus mengikuti perintah si iblis? Tentu saja tidak. Yesus menolak dan melawan godaan iblis. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus taat kepada Bapanya yang di surga. Karena itu adik-adik, dalam masa Prapaskah ini, marilah berpuasa. Tentunya buat adik-adik yang sudah bisa ya. Jadi kita yang masih kecil-kecil belum bisa untuk ikut berpuasa. Mari juga kita bertobat. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Bapa dan bisa melawan semua godaan-godaan dari si iblis. Nah, adik-adik harus membuang semua perbuatan-perbuatan yang jelek tadi ya. Yang pernah melakukan perbuatan yang jelek, lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kalian juga harus semakin rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu meskipun cuma dari rumah. Rajin belajar juga tentunya, dan selalu taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, demikian renungan pada hari ini di masa Prapaskah yang pertama ini. Kayla ucapkan yang berpuasa dan berpantang buat adik-adik yang remaja, selamat memasuki masa puasa dan pantang. Buat adik-adik yang masih kecil-kecil, boleh belajar untuk berpantang ya. Demikian renungan pada hari ini ya. Kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita di rumah saja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kayla yang sudah membawakan firman Tuhan juga renungan untuk kita semua. Nah, Kak Krismon, perutusan untuk adik-adik di rumah apa sih? Perutusan untuk adik-adik di rumah pada masa Prapaskah kali ini adalah bertobat, berpuasa, dan berpantang dengan selalu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti sekolah minggu, dan ayo apa? Selalu mengikuti perintah Tuhan.
Nah, Kak Krismon, sekarang waktunya kita akan membuat animasi bersama Kak Frida. Silakan Kak Frida.
Terima kasih Kak Frida untuk animasinya. Semoga animasinya bermanfaat ya adik-adik untuk kalian di rumah. Habis ini kita ngapain lagi ya Kak ya? Loh, Kak Krismon emangnya mau sekolah minggu terus? Ya mau dong. Kalau sekolah minggu sampai besok, Kak Krismon juga mau sampai besok. Wah, Kak Maria juga mau. Tapi kan Kak, pertemuan kita harus selesai sampai di sini. Ya, nggak apa-apa deh. Kalau begitu, Syukur kepada Allah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Krismon. Tapi adik-adik, sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu ini dari awal kegiatan sekolah minggu kami di rumah aja hingga berakhirnya kegiatan kami pada hari ini. Semoga ya Bapa, di masa Prapaskah yang pertama ini kami akan semakin rajin membaca kitab suci, semakin rajin berdoa dan mentaati segala aturan daripada-Mu agar kami layak dan pantas menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Dah. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini episode yang ke-42 dan kita memasuki masa Prapaskah. Nah, namanya masa Prapaskah itu berarti masa puasa, masa pantang, masa bertobat. Nah, adik-adik bertobat apa nih? Bertobatnya apa? Harus semakin rajin. Ya, rajin bangun tidur, rajin berdoa, pokoknya semuanya lebih rajin dari hari biasa. Oleh karena itu, supaya adik-adik ini semakin rajin, maka Pastor Rian akan memberkati adik-adik di rumah, anak-anak kami, agar masa pertobatan ini semakin rajin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila iman selesai kami akan pulang. Bye bye bye, Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.